Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kita bertemu, kita berkumpul, semoga kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah ini kita telah sampai pembahasan tentang an-nubuwatu wad-da'wah. Telah kita baca di dalam pertemuan yang telah lalu di umur beliau yang ke-40 tahun dalam ukuran penanggalan syamsiyah, atau yang ke-41 tahun dalam penanggalan Qamariyah, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau baginda Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, dari apa yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, teman-teman mungkin bisa membuka dalam kitab yang sudah di-share pada halaman 30, pembahasan tentang al-qiyamu bid-da'wah. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, menyampaikan risalah yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa dibuka halaman 30 dalam pembahasan yang kita akan bahas dalam pertemuan yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya hari ini. Al-qiyamu bid-da'wah, pembahasan tentang dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala asri nuzuli hadhil ayat bid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mulailah beliau, buah dari turunnya wahyu kepada beliau, beliau berdakwah di tengah kaumnya, kamu jafatan ladzina lahum illa ibadatal asnam wal awthan. Para penyembah berhala dan patung. Tidak ada apa yang bisa mereka sampaikan kepada beliau baginda Nabi Muhammad kecuali apa yang mereka
dapatkan dan tidak ada penyelesaian masalah, wala sabila lahum fi halil masyakil illa saif. Kaum yang dikabarkan bahwasannya tidak ada penyelesaian kecuali mereka selesaikan dengan pedang. Maka pada waktu itu beliau baginda Nabi Muhammad, faqad ikhtarallahu lahu ayyakuma bid-da'wati sirra, yang baru datang bisa membuka halaman 30 dalam kitab yang sudah kita share. Maka Allah memilih Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Awal mula dakwahnya dari perintah yang disampaikan oleh Allah dalam wahyu yang diperintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Beliau menyampaikan yaqumu bid-da'wati sirra, itu yang pertama. Jadi pertama beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, ibaratnya demikian. Tidak ada yang mengikuti beliau ketika itu pada waktu itu illa may ya'rifu bil khair. Tidak ada orang yang mengikuti beliau baginda Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang sudah mengenal beliau karena mengenal kebaikan-kebaikan beliau dan karena cinta kebenaran, dan mereka tenang ketika dihadapkan, disodorkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Yaitu min ahlihi wa ashiratihi, dari orang-orang terdekat beliau dan keluarganya yang beliau awali pada waktu itu, dan teman-teman beliau yang beliau kira akan mau dan menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkan di antara orang-orang yang menerima itu, bisa dibuka teman-teman sekalian pada halaman 31, min ra'ilil awal. Ini pembahasan tentang orang-orang yang pertama kali dikabarkan menerima dakwah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma bada an-nabiyyu da'watahu badirun ilal iman adadun mimman kataballahu lahu as-sabab ila as-sa'adati wal khair. Tidak ada orang-orang yang mereka memang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik. Amin. Silakan duduk. Nah, siapakah orang-orang terpilih yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala menerima dakwah beliau itu? Disebutkan oleh beliaunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Teman-teman yang baru datang bisa dibuka halaman 31, min ra'ilil awal, orang-orang pertama yang mendapatkan hidayah dari Allah memeluk agama Islam. Yaitu siapa? Masyhur di tengah kita bahwasannya sepakat para ahli sejarah, wa kanat awwaluhum alal itlaq ummul mukminin. Siapa beliau? Adalah Ibunda Khadijah yang menyaksikan langsung turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, di mana kita mengenal bahwasannya karena beliau adalah orang yang qad alimat al-bisyarat, tanda-tanda kenabian itu muncul beliau yang mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'at anil irhasat wa absarat malamihan nubuwah, beliau menyaksikan langsung kejadian-kejadian tanda kenabian. Wa syahadat tabashirur risalah, beliau yang menyaksikan langsung turunnya wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian bahwasanya beliaulah juga yang menguatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang akan beliau lakukan dari wahyu dan risalah yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kita mengenal nama Ibunda Khadijah. Selanjutnya Syekh
Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri pada halaman 31 ini beliau menyampaikan wa badaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamim Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menemui Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau yang terkenal dengan kebaikan yang dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dikabarkanlah liyukhbirahu biha bima akramahu Allahu bihi minan nubuwati war risalah, tentang apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan kepada sahabatnya ini. Wa yad'uhu ilal imani bihi fa amana bihi duna taraddud wala tala'thum, maka diterimalah apa yang disampaikan oleh beliau baginda Nabi ini oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa asra'a ila tasdiq, segera Abu Bakar itu menerima kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa yad'uhu ilal imani bihi, maka setelah diseru wa syahida syahadatal haq, beliau bersahadat di hadapan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka dengan demikian kata beliaunya Syekh, beliau adalah awwalaman, termasuk orang yang pertama amana bihi alal itlaq, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti kita akan bicarakan ketika beliau berdakwah juga Abu Bakar As-Siddiq, sehingga banyak orang yang memeluk agama Islam dari tangan beliau radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga siapa? Masyhur wa min awwali man amana bihi ala ibni Ali ibni, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana pada waktu itu Ali bin Abi Thalib, kata beliaunya Syekh, kana tahta kafalatihi muqiman indah. Kita mengenal Ali bin Abi Thalib sejak kecil diasuh oleh Rasulullah SAW, hidup bersama dengan keluarga beliau. Beliau memberikan makan kepada Ali, beliau memberikan minum, dan memerintahkan sesuatu yang diajarkan dari kebiasaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikabarkan pada waktu itu li'anna Quraisyan asobatuhum maja'ah, sedang terjadi kelaparan besar di tengah tubuh orang-orang Quraisy. Wa kana Abu Thalib maklan katsiral aulad, sebutkan orangnya itu orang yang tidak banyak memiliki harta, atau terkenal orang yang miskin tetapi banyak anaknya. Maka fakafal al-Abbas, dipeliharalah anaknya Abu Thalib tadi itu, diantaranya yang memeliharanya adalah Abbas, yaitu mengasuh anaknya yang bernama Ja'far, dan kemudian Nabi mengasuh anaknya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka disebutkan fakana, termasuk orang yang diasuh oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliaunya Ali bin Abi Thalib. Dikabarkan ketika itu kana umruhu asra sinin, di saat umurnya berada 10 tahun, maka pada waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah anak muda atau anak kecil yang banyak mengikuti perangai dan perbuatan beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu falamma da'ahu ilal Islam ajaba ilaihi, segera dia mengambil dan menerima ajakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan min ra'ilil awal minas sibyan, dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya beliau menyampaikan wa min awwali man amana bihi, termasuk orang yang beriman adalah ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang ini pada waktu itu adalah orang yang diperjualbelikan sebagai budak. Dikabarkan bahwasanya ketika terjadi peperangan di antara sukunya, meskipun dikabarkan katanya Zaid ini adalah anaknya tokoh ternama yang kemudian dalam peperangan kalah dan diperjualbelikan sebagai budak, fastarau Hakim bin Hizam, dibelilah budak kecil namanya Zaid bin Harithah tadi oleh Hakim bin Hizam, dan kemudian dihadiahkan kepada siapa? Kepada paman bibinya yang bernama Khadijah. Kemudian ibunda Khadijah menghadiahkan budak kecil itu kepada suaminya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bahkan dikabarkan ketika ayahanda dan pamannya ingin menjemput beliau, maka tidak mau dia dan memilih hidup bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya
pernah dikabarkan fakana yad'i Zaid, dia mengeklaim atau menyebutkan Zaid itu sebagai Ibnu Muhammad sebelum datangnya wahyu yang kemudian membatalkan konsep ini dalam syariat. Jadi saking cintanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menganggap Zaid ini sebagai anaknya sebelum ditegur oleh wahyu dan dibatalkan ketetapan tersebut. Fadu'iyah, maka kemudian disebutlah dia Zaid bin Harithah, dinisbatkan kepada ayah handanya. Jadi 4 orang inilah, kata beliaunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, haula'il arba'ah kulluhum aslamu fi yaumin wahid. Semuanya ini dikabarkan orang yang masuk Islam dalam satu waktu. Cuman teman-teman, mungkin saya ingin bertanya, kemarin kan sudah membaca antum ya, tentang ada orang yang ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dikabarkan kepada siapa? Oleh Ibunda Khadijah, pamannya yang seorang pendeta. Betul ya? Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Saya ingin diskusi sama antum. Kira-kira Waraqah itu bisa dikatakan orang min ra'ilil awal tidak? Bahkan sebelum Abu Bakar. Bisa tidak kira-kira? Waraqah kan pendeta tuh, Nasrani ya. Betul tidak? Kemarin ketika dia dapat wahyu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sama Ibunda Khadijah dibawa kemana? Ke Waraqah bin Naufal. Betul ya? Yang masih sanak kerabatnya Ibunda Khadijah yang seorang pendeta. Pertanyaan saya, bisa tidak kalau saya masukkan meskipun oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini tidak dimasukkan sebagai 4 orang pertama yang masuk Islam. Ini diskusi ya, karena di sini nanti ada mungkin referensi lain, barangkali bisa tidak Waraqah dikatakan sebagai orang yang masuk Islam? Kira-kira gimana? Bisa tidak? Kalau misalkan berlebihan tidak, kalau kita masukkan Waraqah min ra'ilil awal. Dari hasil pembacaan kita terhadap sejarah, Waraqah kan termasuk orang yang akan membela Nabi. Ya, waktu itu bilang kan? Nah, kalau saya bilang, barangkali kalau saya masukkan kalau berlebihan tidak. Bahkan Waraqah itu mungkin adalah bisa kita kelompokkan sebagai orang yang kedua setelah Ibunda Khadijah. Bisa tidak? Berlebihan tidak? Menyelisih yang disampaikan Syekh Sofiyur Al-Mubarakfuri atau tidak kira-kira? Pertanyaannya ini. Kok saya kira tidak berlebihan? Karena memang Waraqah pada waktu itu kan menyatakan keislamannya kan. Seandainya aku hidup pada masamu nanti, wahai Muhammad, aku akan jadi orang pertama yang akan membelamu. Kan begitu ya. Inilah barangkali saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya ada kitab sejarah yang lain seperti yang ditulis oleh Syekh Zaid. Disebutkan apa? Waraqah adalah orang yang kedua. Tapi yang masyhur biasanya siapa? Abu Bakar. Waraqah pendeta itu apa dasarnya? Beliaunya Syekh Zaid mendasari dari pendapatnya ini dari sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan ini sepakat oleh Imam Az-Zahabi, dan riwayat ini disebutkan dalam Shahihul Jami' dan silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Rasulullah pernah menyampaikan begini, la tasubbu ibna Naufal. Jangan kamu mencela Waraqah bin Naufal. Rasulullah menyampaikan dalam riwayat itu, fa inni qad ra'aitu lahu jannah au jannatain. Begitu katanya. Jadi kalau kita masukkan selain yang 4 ini ada Waraqah, berdasarkan dengan ini yang disampaikan oleh mereka para ulama. Termasuk Ibnu Katsir barangkali ya. Setelah peristiwa tadi Waraqah meninggal dunia itu. Nah, makanya di situ dijelaskan, termasuk disebutkan oleh beliaunya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah. Baik. Jadi demikian ya. Kalau kita mendapatkan pelajaran dalam kitab Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini, ada 4 nama min ra'ilil awal. Sebagai orang yang pertama kali dikatakan memeluk agama Islam, pertama adalah Ibunda Khadijah.
Yang kedua siapa? Kata Syekh Abu Bakar. Yang ketiga adalah Ali. Yang keempat adalah budaknya atau yang dianggap anak sebagai Rasulullah pada waktu pertamanya adalah Zaid bin Harithah. Tadi saya katakan, kalau saya katakan yang kedua bukan Abu Bakar, sepakat apa tidak? Dengan dasar penelitian sejarah. Tadi saya katakan, ingat pada bahwasanya Warokoh adalah orang yang pernah diadukan saya tawarkan misalkan kita dengan sejarah tadi itu Warokoh yang kedua. Kira-kira berlebihan tidak, Ustaz? Tidak ya. Dasarnya tadi itu. Jadi meskipun oleh Syekh Syafii Abu Barakfuri tidak disebutkan, kita mencari sejarah pertama ada orang yang beriman setelah Ibunda Khadijah, siapa? Warokoh. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah riwayat tadi saya katakan dalam Shahihul Jami dan silsilah al-hadis as-sahihah. Syekh Albani menyebutkan Rasulullah pernah bersabda la tasubbu Warokoh ibn Naufal. Jangan kamu mencela Warokoh bin Naufal. Fa ini qad ra'aitu lahu jannah au jannatain. Begitu. Jadi kita tambahkan Ustaz ya. Misalkan di kitab ini ada 4 yang pertama kali memeluk Islam, saya tambahkan yang kedua adalah Warokoh bin Naufal berdasarkan dengan riwayat ini. Nah, demikian disebutkan oleh, ini saya kutipkan apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Nah, jadi ada berapa kita dapatkan, akhi? 5 ya. Ditambah 1 Warokoh yang dalam kitab kita ini cuman ada 4 yang pertama kali yang menerima ketika dakwah diam-diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kita tambahkan 1 Warokoh meskipun tidak disebutkan berdasarkan dengan data-data dari dalil yang ada. Nah, coba teman-teman yang baru datang silakan dibuka halaman 33. Halaman 33. Ada pelajaran di sini nanti akan kita dapatkan. Setelah berapa orang tadi? 5 orang. Pertama adalah Ibunda Khadijah. Yang kedua Warokoh, sepakat ya? Warokoh kita sisipkan dalam ini. Kalau nanti antum menulis sejarah, kita berbeda ini karena dalam sejarahnya begitu. Yang ketiga adalah Abu Bakar. Yang keempat adalah Ali dan kemudian adalah Zaid bin Harithah. Halaman 33, yang terjadi orang-orang ini nanti bersemangat dia mencari, menambah siapa yang akan dia ajak di dalam memeluk agama Islam. Termasuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Thumma nasyaqa lid-da'wati ilallahi Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa sara sa'idul aiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati risalati wa kana rajulan afifan. Abu Bakar yang terkenal sebagai seorang yang penuh dengan afifan ini, beliau menyampaikan dakwahnya dan nanti dikabarkan dalam hal ini disebutkan fi muqaddimatihim, ada orang-orang yang buah dakwahnya beliau radhiyallahu taala anhu Abu Bakar As-Siddiq, ada orang-orang yang diantaranya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga. Selain beliau sendiri, fi muqaddimatihim ada Utsman ibn Affan masuk Islam, buah dari dakwahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Zubair bin Al-Awwam, bin Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian Tolha bin Ubaidillah. Bayana lahum Abu Bakar. Ini semua orang adalah orang yang diberi penjelasan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat fa'aslamu jami'an. Semua orang ini masuk Islam. Belum lagi ini berarti sudah tambah berapa? Dari 5 tambah 5 lagi. Jadi orang-orang yang pertama ini nanti kita bisa pelajari bagaimana sikap dan perilakunya adalah orang-orang yang termasuk dikabarkan mereka masuk Islam dan kemudian dimulakan dengan as-sabiqun al-awwalun sebagai di antara orang yang 10 orang dijamin masuk surga atas kerelaan orang yang menjadi orang yang pertama tadi. Itu yang beda. Orang-orang yang babat alas ibaratnya ini sebagainya.
Nah, siapa lagi? Banyak yang masuk Islam. Kemudian dan berikutnya diantaranya adalah orang yang masuk Islam ini, diantaranya ada disebutkan banyak rangkaian diantara para sahabat awal-awal, yaitu siapa? Dia Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, ada Abu Salamah, yang Abu Salamah nanti ini dengan bersama istrinya dipisahkan ketika mau hijrah dengan anak dan istrinya. Dan yang lain lagi, dan istrinya termasuk Ummu Salamah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yang nanti tempat rumahnya digunakan untuk dakwah Islam. Di tempat itu beliau sallallahu dan para sahabatnya bersembunyi. Ada Utsman bin Mad'un, kemudian dan saudaranya Abdullah ibn Mad'un, dua-duanya anaknya Mad'un, dan kemudian Ubaidah bin Al-Harith dan yang lain-lain sebutnya. Ini dari kalangan orang Quraisy. Ada orang-orang yang masuk Islam di luar orang Quraisy nanti dibuka halaman 34. Nah, saya nggak baca semuanya, ya, teman-teman sekalian, ya, hanya poin-poin aja. Wa minas sabiqin al-awwalina ilal Islam min ghairi Quraisy. Jadi ada orang-orang suku selain suku Quraisy. Yang termasuk pertama masuk Islam selain suku Quraisy ada Abdullah ibnu Mas'ud. Dan kemudian Mas'ud bin Rabi'ah. Kemudian ada Abdullah bin Jahsi dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahsi dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini terkenal sebagai orang Ar-Rumi, padahal ya orang Arab aslinya. Suhaib bin Sinan ini anaknya anaknya pejabat orang Arab, tetapi dia menjabat sebagai seorang qadhi yang ada di Persia. Ketika Persia diserang oleh orang Romawi, nah si Suhaib bin Sinan ini ditangkap dan kemudian ditawan jadi budak. Akhirnya lama hidup bersama dengan orang Romawi menjadi budak. Maka terkenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, padahal ya orang Arab aslinya. Kemudian sampai beliau datang ke kota Mekah dan kemudian sukses di kota Mekah, nanti termasuk orang yang dihalang-halangi untuk hijrah karena dia telah banyak membawa harta yang banyak, hanya tidak boleh sama orang Quraisy, tapi tinggalkan semuanya sama Suhaib bin Sinan. Termasuk ini orang yang masuk Islam banyak buah dari dakwah diam-diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal ini. Di kalangan perempuan ada di antara Ibunda Khadijah siapa yang masuk Islam? Dalam alinea yang berikutnya itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, seorang budak dari Habasah, yang ini adalah budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang pernah mengasuh Nabi ketika beliau masih kecil. Nah, demikian. Siapa tadi adalah Ummu Aiman, termasuk orang yang masuk Islam. Jadi itulah mereka kemudian melakukan dalam dakwahnya. Banyak pelajaran teman-teman sekalian yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh dakwah diam-diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu tentang hikmah dan pelajarannya bahwasanya mengapa dakwah pertama itu dilakukan secara diam-diam. Kira-kira kita bisa mengambil pelajaran apa dari dakwah ini? Syekh Zaid menyampaikan bahwasanya agar orang Mekah tidak kaget dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dilakukan secara diam-diam? Ini hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, diantaranya bahwasanya pelajaran yang kita bisa ambil itu supaya orang Mekah tidak kaget, di antara hikmahnya. Yang kedua, supaya umat Islam itu memiliki kader dulu. Memiliki apa? Memiliki kader dulu. Jadi barisan dakwah itu mendapatkan kader-kader dari dakwahnya secara sembunyi-sembunyi tadi itu. Supaya nanti ketika dia berdakwah dengan terang-terangan sudah memiliki orang-orang yang sudah menganut, nanti barangkali ini dalam metode dakwah bisa ditiru ketika orang-orang yang masih belum memiliki kader-kader dakwah, maka butuh pengkaderan dulu supaya nanti ada orang-orang yang mendukung dakwah tersebut sehingga menjadi kuat. Tapi pertanyaannya, zaman sekarang ini kalau kita terapkan ini, apa kira-kira tepat kita selalu sembunyi-sembunyi di saat Islam yang sudah banyak tersebar di sekitar kita ini? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwasanya tidak ada pendapat seperti itu kecuali dakwah itu harus dilakukan dengan terang-terangan kalau zaman sekarang. Karena apa? Dakwah itu prinsip dasarnya adalah al-i'lan, memberi tahu, dan kita adalah hidup di zaman yang saat ini Islam sudah banyak berkembang di sekitar kita. Jadi pada waktu ini mungkin ya kita terus terang-terangan tentang dengan semua risiko yang akan kita peroleh. Itu dakwah Assyria teman-teman sekalian ya. Yang kita baca tadi itu sekarang dengan adalah al-jahru bidakwah. Kita lompat tentang
sampaikan tentang urutannya setelah beliau berdakwah itu secara diam-diam tadi itu pada halaman 35 terakhir itu wahakadha marrat salafah a'wam. Dakwahnya Rasulullah secara diam-diam berapa tahun? Terjadi selama tiga tahun. Nah, dan tidaklah berdakwahnya beliau ini dilakukan kecuali per individu. Nanti ada banyak pelajaran dari dakwah diam-diamnya ini, termasuk apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga berdakwah pada waktu itu, meskipun beliau hanya orang yang baru mengenal risalah itu dari beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah di antara dakwahnya Rasulullah ini, kita bisa secara diam-diam ini kita bisa membaca keseriusan Abu Bakar As-Siddiq di dalam berdakwah. Abu Bakar dapat berapa orang tadi Abu Bakar dalam dakwahnya pertama? 5. Iya, betul ya. 5 orang yang diantaranya termasuk adalah orang yang dijamin masuk surga. Itu buah dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang perlu kita tiru, bahwasanya landasan awal dakwah dalam sebuah dakwah itu adalah dakwatun fardiyah. Pelajaran kita bisa ambil. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang hanya mengandalkan dakwah itu harus dengan lembaga, harus dengan yayasan. Pada saat-saat ketika belum ada yang seperti itu, maka kita yang memiliki harus berdakwah secara individu-individu. Kita mengajak teman kita mengajak saudara kita mengajak orang-orang terdekat kita, begitu. Landasan dakwah. Ini pelajaran kita bisa ambil banyak. Nah, dari sisi lain, saya ini memang menyodorkan hikmah-hikmah dari sejarah. Jadi teman-teman cerita begitu saja. Jadi landasan dakwah awal itu adalah dakwatun fardiyah, termasuk yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk pendahulunya siapa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwatun sirriyah, dengan dakwah diam. Umur berapa beliau berdakwah, akhi? Ada yang 40 dengan konsep samsiahnya. Iya betul ya. 41 kalau diukur dengan ukuran komariahnya. Bertambah dengan 3 tahun sirriyah, berarti umur berapa? Sampai secara diam-diam beliau berdakwah 43 atau 44 tahun. Nah, demikian. Setidaknya ada gambaran itu di tengah kita. Baru coba dibuka halaman 37, Al-Jahru bid dakwah. Baru kemudian beliau memulai dakwah dengan terang-terangan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar ya Ustaz ya? Halaman 37 ya? Betul tidak? Halaman kita mungkin berbeda. Iya, tapi ini sudah saya cocokkan Ustaz. Tadi saya sudah sempat sebelum masuk saya cocokkan buku saya dengan yang di PDF sama apa tidak. Nah, saya pakai buku fisik ini, tidak pakai PDF. Nah, di buku saya halaman 25. Di bukunya antum yang PDF mungkin halaman 37. Betul ya? Al-Jahru bid dakwah. Jadi prosesnya setelah 3 tahun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diam-diam dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu berdakwah selama 3 tahun. Wa ba'da, dan setelah anqadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 sanawati fi sabil dakwah al-fardiyah. Ini setelah beliau berdakwah secara individu, maka didapatkan bahwasanya wa wajadalaha adzanan saghiyah. Beliau sedikit banyak telah mendapatkan orang-orang yang mengikuti dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam halaman yang disebutkan halaman 35 di bukunya antum itu 34 ya, 34 itu disebutkan semuanya totalnya dalam dakwahnya Rasulullah secara diam-diam beliau mendapatkan hasil dakwah sekitar 130 orang dalam dakwah diam-diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah dan beliau mendapatkan orang-orang warijalan solihina min samimi Quraisy wa ghairiha. Nah, dia banyak orang-orang mengikuti dakwah beliau baik dari orang Quraisy tadi sudah sebutkan dan dari orang-orang yang selainnya. Sampai kemudian terbentanglah dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai anzalallahu taala ala rasulihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat ini. Dari sinilah yang mengawali nanti Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan.
Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wahfid janaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara tentang perintah yang disebutkan oleh mereka para ahli sejarah awal beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya, yaitu para keluarganya, atas perintah Allah, dan ini terkenal sebagai awal al-jahru bid-dakwah 3 tahun setelah beliau berdakwah secara diam-diam. Nah, demikian. Beliau menyampaikan kepada keluarganya apa yang beliau sampaikan dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini, innar ra'ida la yukadzibu ahla. Beliau memastikan kepada keluarganya, wahai keluargaku, sesungguhnya seorang penunjuk jalan, dia tidak akan mendustai keluarganya. Ini ketika beliau menyampaikan kepada keluarganya, wallahi lau kadzabtu nasa jami'an ma kadzabtukum. Kalau saya mungkin sebagai seorang yang mau berdusta kepada manusia, saya tidak akan berdusta kepada kalian karena kalian adalah keluargaku. Ketika itu beliau mengumpulkan keluarganya. Beliau sampaikan, walau gharartu nas jami'an ma gharartukum. Kalau seandainya aku akan menipu manusia, aku tidak akan menipu engkau wahai keluargaku. Wallahi alladzi la ilaha illahu inni la rasulullahi ilaikum khasatan. Ketahuilah wahai keluargaku semuanya nanti dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus, diutus kepada orang-orang Quraisy itu secara khusus, wa ilan nasi kafah, dan kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada kaumnya, baik kepada seluruh manusia. Ini bedanya Nabi dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang diutus untuk seluruh umat semuanya. Nah, wallahi demi Allah, latamutanna kama tanamun. Ini mengingatkan, tapi justru ini nanti yang membuahkan mereka itu benci kepada Rasulullah. Ada 3 unsur yang menjadi kebencian mereka nanti orang Quraisy ketika Rasulullah berdakwah. Pertama adalah at-tauhid, diajak untuk menyembah Allah saja. Yang kedua adalah ar-risalah, tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini, aku ingatkan engkau wahai keluargaku bahwasanya engkau manusia yang akan mati. Kama tanamun, mati seperti kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan, wala tab'atsunna kama tastayqadzun, seperti kalian bangun dari tidur. Digambarkan begitu oleh Rasulullah sebagai pendekatan supaya mereka sadar tentang risalah yang dibawa oleh beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Halaman berapa tadi? 37. Nah, dan beliau menyampaikan, sungguh semuanya kalian pasti akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala tuhasibanna bima ta'malun. Semua perbuatan kalian akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dimintai pertanggungjawaban. Wala tajzauna bil ihsani ihsana. Kalian yang berbuat baik akan diberikan kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasu'i su'a, dan orang yang melakukan keburukan akan diberikan juga balasan keburukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa innahal jannah abada. Sungguh mereka akan mendapatkan surga atau neraka abada, juga kekal semuanya. Nah, ini kabar tentang, tetapi justru ada 3, yaitu apa? Al-bats ba'dal maut. Nanti para ulama 3 menyimpulkan bahwasanya risalah kenabian Rasulullah itu mengajak ada 3 asasnya. Pertama adalah tauhid. Yang kedua apa? Ar-risalah, menjelaskan bahwa beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-bats ba'dal maut, mencari, mengajarkan kebahagiaan kehidupan setelah kematian. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kemudian menyambut dengan lembut ucapannya Rasulullah, kecuali siapa? Yang membangkang adalah pamannya sendiri dari keluarganya, adalah Abu Lahab. Fatakallamal qawmu kalaman layyinan, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ghaira ammi, selain siapa yang tidak berkata dengan lembut? Pamannya yang tidak mau berkata dengan lembut, namanya Abu Lahab. Fa'innahu qal, dia menghasut semua orang dari keluarga baginda Nabi Muhammad
pada waktu itu khudu ala yadaihi qabla an tajtama alaihi al-arabu berilah pelajaran kepada Muhammad ini. Tidakkah kok kenapa diam saja, katanya siapa? Abu Lahab. Mengapa tidak engkau hukum ini Muhammad, kok berbicara macam-macam ini? Berilah pelajaran kepadanya qabla, sebelum antajtami'a alaihi al-arabu, sebelum orang Arab berkumpul menghukum Muhammad. Kalau engkau menerima apa yang dikatakan oleh Muhammad ini, sungguh kamu telah kalah dengan Muhammad, katanya dalam ini. Dan kalau engkau melindungi Muhammad ini, qataltum, kalian akan dibunuh seluruh bangsa Arab yang akan benci kepada Muhammad ini. Faqala Abu Thalib, disitulah awal-awal mula juga Abu Thalib membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib mengatakan, wallahi, demi Allah, bahwasanya kami semuanya lanamna annahu ma baqaina, selama kami masih hidup kita akan bela Muhammad, keluarga kita ini, bagi seorang ini. Abu Thalib, tapi sayang nanti Abu Thalib meskipun dari awal membela dakwahnya Rasulullah, tetapi tidak mau masuk Islam, ini sayangnya ini. Nah, sejarah begitu ya, memang Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Cuman kadang-kadang orang itu pura-pura tidak tahu. Dikatakan demikian, dibilang orang kurang ajar kepada Abu Thalib, katanya. Sejarah demikian, bagaimana kita akan menyampaikan? Abu Thalib termasuk orang yang sampai akhir hayatnya, meskipun dia baik, tapi tidak masuk Islam. Apa pelajarannya? Pelajarannya ternyata jadi orang yang baik saja belum cukup nanti, begitu loh. Sebelum orang tadi itu apa? Yaitu tidak mensekutukan Allah atau mengikhlaskan semua amalnya, semuanya sesuai dengan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pelajarannya. Kita harus bawahi Abu Thalib dari awal sudah membela Nabi, sejak awal beliau mengumpulkan dalam al-jahru bid dakwah. Ketika beliau berdakwah dengan terang-terangan, dia mengumpulkan, kami akan membela Muhammad ma baqaina, selama saya masih hidup, selama kami masih hidup. Wa qala aidan, dan kemudian ada orang yang mengatakan ketika mau membela Muhammad, silakan Muhammad, teruskan, amdili ma umir tabi, silakan lakukan apa yang kau ingin lakukan wahai Muhammad. Fa wallahi, demi Allah, katanya, mereka membela Nabi Muhammad. Di antara keluarganya ada yaitu, kami tidak akan bergeser sedikit pun, la azal watuk, aku akan terus melindungi engkau, wa amna'uk, yaitu apa? Kami akan terus menjagamu wahai Muhammad. Nah, ghairu nafsi, meskipun diriku ini la taqfani ala firaqi dini Abdul Muttalib. Ini loh, dalam sebuah riwayat, meskipun mungkin saya masih berada di dalam agamanya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib kemarin? Syaibah, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mewarisi kebesaran dari Bani Hashim yang kemudian diwariskan kepada beliau. Jadi ada kakek-kakek beliau yang dinisbatkan sebagai suku-suku ternama. Dari Bani Hashim ada Bani Abdul Muttalib, yaitu kepada kakeknya ini. Ternyata pada waktu itu Abu Thalib menyatakan dengan tegas, saya akan tetap membelamu dengan dakwahmu, meskipun mungkin saya masih berada di dalam agama nenek moyang, begitu. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat nanti apa? Abu Thalib ini termasuk orang yang paling ringan siksanya. Kayak apa paling ringan siksanya? Ketika tumitnya dikasih kerikil dari neraka jahanam, apa? Yagli dimaru, apa namanya ini? Mendidih otaknya. Itu diantaranya. Nah, ini orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayangnya apa? Tidak mau masuk Islam. Jadi kalau kita belajar sejarah, memang Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya belum menyatakan keislaman. Ya, kadang-kadang kita kemarin begitu orang-orang mengatakan tidak senang. Orang mengatakan Abu Thalib masuk Islam. Memang iya. Sejarah memang begitu. Kalau kamu mengatakan Abu Thalib telah masuk Islam, mana sejarahmu? Dari mana engkau bereferensi sejarah? Begitu. Dalam semua riwayat tentang sejarah, Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mau masuk Islam. Ada banyak pelajaran sebenarnya di situ. Di antaranya apa? Di antaranya baik saja belum cukup. Baik saja belum cukup. Makanya sebagai dasar orang yang non-muslim itu, semua dalam terminologi Islam, kita yakin sia-sia semua amal mereka. Kita berbicara tentang keyakinan kita, syariat kita, bukan berbicara tentang tarikat, tolak ukur agama lain. Jadi memang ini prinsip Islam. Baik, silakan dibuka halaman 38.
ala Jabalis Sofa. Bukit Sofa itu kalau saya gambarkan ibarat kelas kita ini. Nah, masjid itu ibaratnya adalah, atau pondok putri itu ibaratnya adalah Ka'bahnya. Bukit Sofa itu di sini. Nah, ini agak-agak nyerong begini. Nah, ini agak meninggi. Kemudian disitulah yang kemudian orang sa'i antara Sofa dan Marwah ke arah sana. Nah, orang-orang biasa kalau mengumumkan di Bukit Sofa orang zaman dulu, memang agak tinggi. Kalau sekarang dipageri pakai besi sama pembatasnya kaca. Karena banyak orang tabarukan di situ, ngelap-ngelap berkah, ngelap-ngelap sampai luwijin. Waktu saya alhamdulillah itu sampai luwijin itu begini. Ternyata kok bisa licin begitu, dilap-lap orang ngelap berkah. Itu tempat orang, kebiasaan orang-orang Quraisy kalau mengumumkan sesuatu di situ. Nah, dia berdiri di Bukit Sofa dan kemudian katanya ini adalah apa? Ini dikabarkan oleh Allah dalam surat yang disebutkan oleh penulis ini, fasda bi Umar wa'ad anil musyrikin. Nailah dan sampaikan apa yang diperintahkan engkau dengannya dan berpalinglah dari kebiasaan orang-orang musyrik. Kalimatnya khas. Orang-orang dulu kalau mau berdiri di Bukit Sofa, dia akan mengatakan ya sobaha, ya sobaha. Itu kalau dalam bahasa kita mungkin woro-woro, woro-woro, woro-woro begitu. Sampai kemudian orang melongo. Nah, kata beliaunya Syekh Syafir Al-Mubarakfuri, wa kanat ya sobaha kanat, itu adalah kalimat indarin. Kalimat yang digunakan untuk mengumumkan sesuatu yang genting, untuk fir'an hujumi jais, misalnya kalau ada musuh menyerang, atau ketika ada terjadinya sesuatu perkara yang besar, baru dia berdiri situ dan dia umumkan. Maka Rasulullah pada waktu itu seperti kebiasaan orang Quraisy itu yang beliau lakukan. Ya sobaha, ya sobaha. Luar biasa. Kalau kita kira berani begini nggak di pasar, ngomong tentang dakwah, kalian jalan sirik di pasar, berani Ustaz. Salah. Nah, kemudian istilah tsumma ja'ala yunadi butuna Quraisy. Beliau menyeru kepada butun itu perut, maksudnya para pembesar Quraisy. Wa yad'uhum qabail, dipanggil satu-satu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Semuanya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendengar pada waktu itu. Falamma sami'u qalu man hadzal ladzi yahtif. Siapa ini yang menyeru? Siapa ini yang berteriak-teriak? Qalu Muhammad, yang manggil-manggil Muhammad. Dia pada melongo. Jadi kalau kita berdiri di Bukit Sofa itu, kalau dari Ka'bah mungkin dulu langsung kelihatan. Kalau sekarang banyak gedung-gedung yang ini menutupi diantaranya bangunan-bangunan. Tetapi kelihatan dari sofa itu kalau kita berdiri gini menghadap agak mojok ini, itu adalah Ka'bah. Nah, jadi terdengar semua orang yang berkumpul-kumpul di sekitar Ka'bah akan melongok di situ. Kalau Muhammad itu Muhammad, fasra'an nasu ilaihi hatta inna rajula idza lam yastati ay yakhruj ilaihi arsala rasulan liyanzur ma'hu. Semuanya mendengar, semuanya ingin mendatangi. Sampai orang-orang yang mereka tidak bisa datang, kata penulis, beliau menyampaikan mereka akan mengutus seseorang untuk hadir. Nah, dikatakan demikian. Falamma ijtama'u qala, setelah mereka berkumpul, Rasulullah pada waktu itu mengabarkan kepada orang-orang yang berkumpul tadi itu, aro'aitum, fakum lau akhbartukum anna khayla bilwadi bisafi hadzal jabal. Apa pendapatmu, wahai kisana semua kalian orang Quraisy, kalau aku kabarkan ada pasukan berkuda ada di lembah Bale ini, di kaki bukit sana, turidu an tughayyir alaikum, ingin menyerang kalian katanya. Akuntum musaddiqani, apakah kamu musaddiki, apakah kamu akan mempercayai apa yang saya kabarkan, kata beliau bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal orang yang pernah berdusta. Maka pada waktu itu adalah qalu na'am, mereka percaya begitu saja. Pelajaran kita bisa ambil, kebaikan kita yang kita lakukan setiap hari di masyarakat itu sedikit banyak akan berpengaruh dalam dakwah kita. Kalau pada waktu itu Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mereka tidak suka dengan perangannya, mungkin mereka tidak akan mengatakan, iya, kami percaya, mungkin tidak akan mengatakan begitu. Mereka mengatakan, na'am majarabna alaika kadzaba.
Benar wahai Muhammad, kami percaya. Karena selama ini engkau tidak pernah berdusta. Majarabna alaika illa sidqa. Tidaklah engkau kami melihat engkau ini wahai Muhammad kecuali kejujuran yang kami lihat pada dirimu, kata orang-orang ini. Tapi sayangnya nanti sebaik itu Nabi itu Muhammad mengumumkan, mereka tidak mau beriman. Cuman beberapa orang saja nanti. Masuk orang-orang yang cerdas itu juga tidak mau beriman nanti. Nah, itulah. Nah, kalau ini baca semuanya apa? Kelas-kelas saja. Saya berharap sebenarnya antum sudah baca ini. Nggak usah ya. Perlu kita baca ulang terus gitu ceritanya ini. Nanti kita akan banyak cerita, berarti akhirnya kurang mengambil hikmah pelajaran dari fikih sirahnya. Nah, tidak apa-apa dibaca terus ini kisah-kisah ini. Saya ingin menyampaikan fikih sirah. Akhirnya mereka fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabin syadid. Saya memperingatkan kepada kalian bahwasanya saya membawa peringatan tentang azab yang pedih. Bahwasanya permisalan diriku dan dirimu ini seperti seseorang yang dia orang tadi melihat musuh dan kemudian dia khawatir keluarganya tadi itu akan diserang oleh musuh tersebut. Maka aku kabarkan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, di antara mereka ada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku takut kalian akan diserang oleh musuh. Seperti itu juga aku takut kalian akan dimakan oleh api neraka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tsumma da'ahum ila syahadati alla ilaha illallah. Rasulullah tidak mengajak apa-apa. Rasulullah ingin mengajak mereka untuk masuk Islam, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Disebutkan dalam kalimat ini, ya ma'syara Quraisy istaru anfusakum minallah. Jagalah, juallah diri kalian kepada Allah. Jagalah diri kalian minan nar, dari api neraka. Dipanggil orang Quraisy secara umum. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, kakek buyutnya Rasulullah dari Ka'ab bin Lu'ay. Dipanggil ya Bani Murrah bin Ka'ab, anaknya. Ya Bani Abdus Sams, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hashim. Semuanya sampai terakhir dia panggil anaknya. Panggil anaknya dari Abdul Muthalib, dari Abbas bin Abdul Muthalib, sampai Sofia anaknya Abdul Muthalib, sampai ya Fatimah, sampai anaknya Fatimah. Semuanya dipanggil oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya saya tidak bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian ikut jejak saya dan risalah yang saya diwahyukan oleh Allah tabaraka wa taala ini. Ternyata kemudian disitulah disebutkan mereka marah dan menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Saya mengistilahkan nanti kalau Nabi Muhammad ada istilah Ibnu Abi Kabsah, ini ceritanya ya. Nabi Muhammad itu kadang dijuluki sama orang Quraisy Ibnu Abi Kabsah. Dan halaman yang berikutnya ini, Ibnu Abi Kabsah ini adalah kakek buyutnya Nabi yang dulu katanya juga ketika di saat mereka punya ajaran dari orang-orang jahiliyah, mereka mengikuti ajaran Nasrani dari kitab terdahulu. Makanya ketika Nabi Muhammad kemudian mengajak ke ajaran yang baru, putune Abu Kabsah podo karo mbae, begitu. Maksudnya begitu. Itu istilahnya. Ini julukannya orang Quraisy kepada Rasulullah, Ibnu Abi Kabsah. Nanti kalau dalam risalah ada mendengar itulah. Abu Kabsah itu ismun salah satu dari kakeknya Nabi Muhammad min jihatil Dari siapa? Dari jalur ibunya. Kemarin ibunya Nabi Muhammad dari orang Quraisy juga ya, Ustaz ya. Dari keturunannya siapa? Bani Zuhroh. Nah, orang suku terkenal juga dari Bani Zuhroh. Ini Ibnu Abi Kabsah adalah salah satu kakek buyut Nabi dari jalur ibunya beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aminah. Yang dikabarkan bahwasanya dia itu menyelisih agama orang-orang Quraisy dan memilih agama Nasrani. Waqtaran Nasraniyah. Falamma khalafahumun nabi fid din, ketika Nabi menyelisih orang-orang Quraisy, nasabuhu ilaihi, mereka mengingat Abu Kabsah dan menisbatkan Nabi seperti Abu Kabsah, kakek dari bundanya dulu yang juga tidak mau mengikuti ajaran Quraisy. Nah, begitu ya ajaran Nabi mengajak kepada, sampai kemudian pada waktu itu musim haji datang. Bingung mereka orang-orang Quraisy. Ini pada halaman 42, 44 Ustaz ya. Nah, kita baca ceritanya secara detail. Halaman 42, musyawaratu Quraisy likafil hujjat anid dakwah. Bingung itu orang Quraisy.
Mereka ingin membantah Rasulullah. Bagaimana cara membantahnya ini? Sedangkan sebentar lagi musim haji akan datang. Orang-orang yang datang dari segala penjuru dunia nanti pasti akan menerima Muhammad sebagai seorang nabi. Bingung mereka. Akhirnya mereka rapat. Mereka rapat ketika menjelang akan datangnya musim haji. Pemimpinnya siapa? Pada halaman 42 ini disebutkan fa'ijtama'a nafarun minhum ilal Walid ibni al-Mughirah. Mereka berkumpul kepada tetua mereka yang dianggap cerdas. Siapa Ustaz kemarin yang dianggap cerdas? Di antaranya ada nanti yang masyhur biasanya siapa namanya Abu Jahal, sehingga mereka menjulukinya Abul Hakam. Abu Jahal itu sama orang Quraisy menjuluki Abul Hakam karena terkenal sebagai orang yang cerdas, orang cerdik pandainya, Abdul Masurah, orang yang menjadi pemimpin rapat mereka. Nah, tapi dalam versi Nabi kita yang mulia, Abul Hakam atau Amr bin Hisham itu dijuluki dengan siapa? Abu Jahal. Makanya Abu Jahal namanya banyak. Ada Amr, ada Abu Hakam, ada Abu Jahal. Yang benar mana? Semuanya benar, semuanya Abu Jahal. Cuman versi orang yang menyebut masing-masing. Ada cerdik pandainya orang Quraisy yang sering mereka meminta sesuatu putusan perkara kepadanya. Di antaranya siapa? Ini Al-Walid bin Al-Mughirah. Sinten iki Ustaz? Ayahandanya Khalid bin Walid. Ini orang terkenal, ahli syair, orang cerdas. Mereka menuju kepada Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah pada waktu bapaknya Khalid bin Walid. Ayo kita mengadukan permasalahan kita, bagaimana ini? Akhirnya mereka, ayo kamu usulkan, nanti kita sampaikan, kita sepakati. Dia akhirnya membuat propaganda. Inilah ketika Rasul dituduh sebagai orang gila, dukun. Ini dialognya ini. Kita katakan sebagai dukun saja. Oh, tapi Muhammad ini tidak seperti seorang dukun. Orang akan percaya. Kita katakan seorang penyair, tetapi lebih dari syair begitu. Sampai mereka bingung. Ini Al-Walid ini sebenarnya hanya dengki, dia itu tidak mau masuk Islam. Padahal sudah menerima. Dalam kalimat yang bawah itu, halaman yang berikutnya itu, qala wallahi inna laqaulahu halawah. Sungguh ucapannya Muhammad ini adalah halawah. Wa inna alaihi la tolawah. Wa inna aslahu. Semua yang diucapkan, yang disampaikan dalam kan Quran itu ya. Nah, tidak bisa menyaingi syair-syairnya. Jadi sebenarnya Abu Al-Walid bin Al-Mughirah ini mengakui tentang ketakjubannya terhadap Al-Quran. Tetapi sayangnya mereka, dia tidak mau karena hasad, karena kesombongan. Nah, jadi karena apa? Kenapa yang dapat wahyu itu Muhammad? Sama. Pelajaran yang kita bisa ambil, tidak hanya orang Yahudi yang hasad, yang tidak mau menerima kebenaran Nabi, ada di antaranya orang Quraisy, orang pinternya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini dia orang yang gara-gara hasad tidak mau menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah Iwan Fiddin sekalian, subulun syatta limuwajahati dakwah, halaman 44. Sejak mulai saat itulah begitu banyak propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Saya ringkaskan, nanti kalau masalah ceritanya kita baca sendiri-sendiri saja. Tidak kita ceritakan secara mendetail. Pertama, muwasalatus sukhriyah wal istihza. Mereka melancarkan serangan, yaitu apa? Ngolok. Nah, makanya kalau nanti ada orang-orang yang ngolok-ngolok dakwah seperti orang-orang jahiliyah ini. Yang kedua, apa? Itharatus subhat. Yang pertama adalah tadi apa? Muwasalatus sukhriyah wal istihza. Yang kedua, al-hailulah bainan nas wa bainal istima'i ilan nabi. Mereka berusaha menghalangi Nabi dalam berdakwah. Yang ketiga, yaitu itsaratus syubhat wa takfifid da'ayatil kadzibah. Mereka memunculkan subuhat-subuhat, bantahan-bantahan kepada syariat Islam. Dan yang terakhir, an-niqas wal jidal. Nah, ini adalah cukup barangkali karena waktunya sudah habis. Mohon maaf ya, kita ringkas-ringkas begitu mudah. Ada terbayang urutan dalam sirah nabawiyah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi yang terakhir kita dapatkan pelajaran. Pertama, kita tambahkan tadi yang berbeda dari buku kita apa? Ustaz? Orang yang masuk Islam selain satu pertama tadi siapa? Khadijah, ada Warokoh.
Nah tadi ya, hujahnya tidak disampaikan ya, sama dengan sabda Rasulullah tentang pujian terhadap Warokoh. Ya, begini. Jadi selama ini Warokoh jarang disebut. Yang disebut adalah Khadijah, Abu Bakar, siapa? Ali dan Zaid yang pertama, 4 orang itu min ro'ilil awal. Kita tambahkan siapa? Warokoh. Nah, berdasarkan dengan sabda Rasulullah disampaikan dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Nah, baik, aku lumayan tasma'un, mudah-mudahan bermanfaat. Karena jam berikutnya Ustadz Arya Bima tentu sudah menunggu ya. Antum istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ini yang dikonstruksi dari awal pertemuan sirah dengan dia berkat? Nggak ada? Oh iya, ini semua juga nggak ada kertasnya ini. Ini teman-teman juga nggak ada kertasnya. Pakai PDF ini. Kita PDF karena kitabnya, iya gimana? Dulu kayaknya Ibu Tri juga sudah punya kitab ini ya? Belum ya? Gimana Pak Tri? Udah di-share kemarin. Fitmah nggak bawa HP ya? Nggak boleh bawa HP ya? Bawa ya? Bawa. Mas ini juga bawa ya? Ya boleh. Ini Mas juga bawa HP. Mas Napoleon. Iya. Oh gitu ya. Kalau putra setiap hari dah? Ya Ustaz, kalau putra setiap hari. Oh, Mary. Dibaca malamnya, Okti ya. Usulannya Mas siapa? Mas Riki suruh baca malamnya. Jadi kita teman murojaah pada kuliahnya. Kita ambil hikmah-hikmahnya. Gimana gitu, Okti ya? Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ada yang nyarankan kalau bisa bacanya malam, dibaca malamnya. Siangnya tinggal murojaah. Ya, apa? Makalah kalau malam itu jadwal harinya jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu sama Ahad. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti biar dipikirkan, iya, tim dari Mahat Ali. Iya. Terima Tri ya, itu usulnya dari Khidmah Putri. Tidak punya materinya. Baik. Cukup ya, Ukti ya. Teman-teman cukup ya. Ya, tentu dengan doa qafal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.